pengasuhan orang tua itu ada yang tepat sesuai dengan keperempuanan dan kelaki-lakian, dan ada yang memang sisi-sisi yang memang kurang tepat. Akhirnya ketika anak kita masuk ke usia pernikahan bentrok dan itu tidak sesuai, dan Hmm, akhirnya banyak konflik di dalamnya. Nah, iya, iya. jadi yang akan kita soroti pada kali ini bukan perbedaannya ya. Kalau perbedaan saya sudah sebutkan tadi, silahkan dilihat saja di materi yang tentang manajemen ketidakcocokan. Namun sekarang kita akan lebih membahas tentang pola asuh yang berbeda antara anak laki-laki dan perempuan yang mempengaruhi dunia pernikahannya. Ini Mantap. saya sumbernya dari blog blog yang saya tulis, Hmm, mozaikpsikologiblogspot.com ya. Waktu itu ini tahun 2019 Maret saya merilisnya. Judulnya Tantangan Mendidik Anak Laki-laki dan Perempuan. Nah, inilah yang iya. akan saya gunakan sebagai referensi untuk malam kali ini. Nah, saya Ambu udah gabung. Langsung deh kita undang. halo. Halo Ambu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nice, warahmatullahi wabarakatuh. nice to meet you. Nice to meet you too. Gimana sehat Ambu? Alhamdulillah. Harus Tadi sehat. amin. Mudah-mudahan kita berdua Amin, sehat amin, terus. amin. Kan mau ratusan season kata Ambu Amin. juga. Asik, siap. Ratusan Mama ya, ribuan. mama harus strong. Betul sekali, Mama harus strong. Mm. Kita buka aja ya, Bu, untuk mengefektifkan Mangga, waktu. boleh, boleh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya Waalaikumsalam warahmatullahi. yang sudah bergabung. Ini ada Cynthia Al-Rashid nih, ada Teh Cynthia Al-Rashid. Selamat Hmm, bergabung. Terima kasih telah selamat bergabung bergabung. bersama kami. Halo, halo juga Halo. Teh. Semoga sehat selalu ya. Semoga kita semua diberikan Amin, amin, kesehatan amin, oleh amin. Allah Subhanahu wa taala, dan salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada bagi Anda alam kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Shallallahu alaihi wasallam. Tema kita malam hari ini menarik sekali karena sebenarnya Nah, dinamika pernikahan itu never ending ya. ending story. Never ending story. Never ending story gitu. Mau dengan pembahasan apapun pasti selalu ada terus. Makanya itu karena Hmm. mungkin laki-laki dari Mars, perempuan dari Venus gitu. Jadi ya never Iya, ending, ada bisa. aja gitu setiap harinya, Ada setiap aja. minggunya. Hmm. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan pemaparannya dari Ambu. Silahkan kepadanya, kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur Waalaikumsalam. nuhun Bunda Alma, sebelum dimulai ya, saya ucapkan Sami-sami. kita ucapkan selamat terlebih dahulu kepada Bunda Alma yang beberapa waktu lalu telah menyelesaikan magister pendidikannya. Masya Mudah-mudahan Allah. Amin. ilmunya Terima bermanfaat, kasih. ilmunya Amin, amin, bermanfaat amin. Ya khusus Allah ya Rabbal Alamin. dan juga Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. halayak. Ya. Oke, tema Amin. kali ini benar sekali kata Bunda Alma bahwa ketika kita membahas tentang pernikahan tidak ada habisnya. Saya pun Mm-mm. menulis tentang pernikahan yang berjudul dalam sebuah buku ya, belum rilis, baru OTW, yang Siap, berjudul siap. Trending Topic of Marriage Life gitu ya. Itu ada Wah, iya, ratusan iya. subjudul. Ada Wow. ratusan subjudul, jadi gak usah khawatir tentang tema. Setiap ini kita akan ganti-ganti tema. Jadi itu juga sangat banyak sekali gitu ya, Iya, iya. hal-hal yang sangat perlu dibahas dalam marriage life gitu ya, dalam kehidupan pernikahan kita. Dan Iya, tema iya. kali ini yaitu
Men are from Mars and women are from From Venus. Venus. Laki-laki atau suami dari Venus. Orang Garut mah Venus. Venus Venus. atuh Mars. Carios Inggris oke bahasa Sunda nama melekat. Iya. Ya, jadi laki-laki berasal dari Mars dan perempuan berasal dari Venus. Sebetulnya ini hanya kiasan saja, kata kiasan yang menyatakan bahwa betapa berseberangannya antara laki-laki dan perempuan. Betapa banyak hal-hal yang ya meskipun sudah dibahas sebetulnya Bunda Alma ya di session keberapa ya, kedua gitu ya, tentang manajemen ketidakcocokan. Nah, untuk perbedaan yang sangat mendetail, silahkan sahabat-sahabat dicek kembali, di-scroll kembali, dilihat kembali, entah itu di channel YouTube-nya ataupun di IGTV-nya, tentang manajemen ketidakcocokan antara pasangan. Jadi, bahwa pasangan tidak akan pernah cocok, tapi ketidakcocokan itu harus di-manage agar kita tetap bahagia. Itu maksudnya ya. Jadi, kita tidak akan pernah bisa sama dengan pasangan karena memang banyak hal, banyak variabel yang mempengaruhi itu. Dan salah satunya adalah bagaimana dari cara ia berasal. Ya, kalau di sini kan kita suami berasal dari Mars dan perempuan berasal dari Venus. Ya, mereka sekarang tinggal di bumi. Di bumi. Itu sebetulnya. Jadi itu sebetulnya bahasa kiasan yang menyatakan bahwa dari mana ia berasal itu latar belakang dan itu sangat berhubungan erat sekali dengan pola pengasuhan. Jadi bagaimana pola pengasuhan ketika anak laki-laki dan anak perempuan ketika ia masa kanak-kanak, ketika ia masa remaja dan hingga dewasa. Itu akan berpengaruh terhadap bagaimana ia hidup dalam dunia pernikahan. Kita seringkali banyak bentrok, merasa bentrok antara suami kok istri saya begini, ternyata perempuan itu seperti ini, gitu ya. Istri pun sama, ternyata suami itu seperti ini. Nah, kadang-kadang kita memaksakan hal yang memang itulah dia karena misalnya ia hidup dengan orang tuanya misalnya 25 tahun kalau laki-laki dan perempuan misalnya 20 tahun, tiba-tiba kita baru menikah 1 tahun sudah ingin merubahnya. Meskipun kadang pola pengasuhan orang tua itu ada yang tepat sesuai dengan keperempuanan dan kelaki-lakian dan ada yang memang sisi-sisi yang memang kurang tepat. Akhirnya ketika anak kita masuk ke usia pernikahan bentrok dan itu tidak sesuai dan akhirnya banyak konflik dalamnya. Nah, jadi yang akan kita soroti pada kali ini bukan perbedaannya ya. Kalau perbedaan saya sudah sebutkan tadi, silahkan dilihat saja di materi yang tentang manajemen ketidakcocokan. Namun sekarang kita akan lebih membahas tentang pola asuh yang berbeda antara anak laki-laki dan perempuan yang mempengaruhi dunia pernikahannya. Ini saya sumbernya dari blog yang saya tulis. mozaikpsikologiblogspot.com ya, waktu itu ini tahun 2019 Maret saya merilisnya, judulnya Tantangan Mendidik Anak Laki-laki dan Perempuan. Nah inilah yang akan saya gunakan sebagai referensi untuk malam kali ini. Nah, saya akan membahas bahwa ada beberapa hal yang memang berbeda ketika orang tua kita mendidik anak. Ya mungkin kita ya kalau zaman baby boomer gitu ya, kita sekarang ya anak-anak gitu ya. Nah, pada masa ketika anak masih dalam fase kanak-kanak, ya, masa kanak-kanak itu sudah berbeda antara laki-laki dan perempuan. Benar nggak? Udah Alma benar nggak ada perbedaan dalam mendidik anak? Ketika anak laki-laki mah diperlakukan seperti ini, anak perempuan mah seperti ini ketika masa kanak-kanak. Nah, saya sebutkan mendidik anak laki-laki fase kanak-kanak ya. Ketika masa prenatal ataupun masa dalam kandungan itu tidak ada perbedaan yang mendasar. Entah itu anak laki-laki ataupun perempuan sama. Semuanya ya tidak ini mau anak laki-laki di dalam perutnya jadi gimana belum ya. Kalau belum gitu ya kita melakukan karena gender bukan. Karena kadang-kadang suka beda juga gitu ya. Di USG laki-laki ternyata lahirnya perempuan, di USG perempuan ternyata lahirnya artinya tidak ada perbedaan yang sangat mendasar. Maka kita akan mulai dari masa kanak-kanak gitu ya. Sebetulnya ada sebelum kanak-kanak itu bayi.
ada bayi Betul. ya, ada masa Iya, bayi. iya. Tapi masa bayi itu apa ya? Masa bayi itu sama perbedaannya tidak terlalu mendasar. Nah, kita Iya, pada masa kanak-kanak saja ya, mulainya masa betul. kanak-kanak, masa remaja hingga masa dewasa. Nah, biasanya pada di artikel ini dijelaskan mendidik orang tua mendidik anak pada anak laki-laki pada masa kanak-kanak, hal yang sering kali ditanamkan adalah tentu apa? Laki-laki harus kuat. Kuat. Laki-laki harus tangguh. Laki-laki Betul. gak boleh cengeng. Laki-laki gak boleh menangis. Aduh, itu tuh Ya, yang paling terakhir nih. dari 3 tahun padahal ya, dari 3 tahun kemudian masa kanak, laki-laki gak boleh nangis, gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh itu. Itulah yang mungkin kadang kita sulit sulit memahami suami-suami, para suami-suami yang akhirnya dia kurang mengekspresikan diri, tapi akhirnya ia mengekspresikan dirinya dengan cara marah-marah. Ya. Menjadi suami yang pemarah. Kalau perempuan sebaliknya, karena dididiknya ketika masa kanak ya nangis pun tidak apa-apa, Ya. disebut cengeng pun tidak apa-apa, makanya ke bawah sampai menikah perempuan lebih emosional. Ada hal-hal betul. Ada hal-hal yang sedikit saja menguras derai air mata. Air mata. Ya kalau berderai air matanya sedikit-sedikit sebentar dan itu is okay ya gitu. Tapi apa yang misalnya sering kali menjadi konflik jika itu terus-menerus dan berlarut-larut, itulah yang membuat suami kadang pusing. Dan istri pun pusing melihat suami ketika cara penanganan suami yang ternyata sangat berbeda jauh. Kalau istri marah menangis, kalau suami marah misalnya dia tidak berekspresi atau marah semarah-marahnya atau misalnya melakukan agresivitas entah itu lewat verbal ataupun lewat non verbal. Ya, nah itu pun perbedaan yang sangat mendasar sekali akibat dari mungkin kita jarang sekali menyadarinya ya Bunda Alma ya. Ketika anak laki-laki tidak boleh menangis, katakan kamu harus tangguh. Ketika ada anak laki-laki yang main ini, main apa sih? Itu main yang anak-anak main masakan, main pasak-pasakan. Iya. Di kita mah disebut tidak normal. Anak laki-laki yang main pasak-pasakan, yang menyangka bahwa itulah yang harus dilakukan oleh perempuan. Sehingga pada masa pernikahan pun itu berpikiran bahwa laki-laki, saya laki-laki loh, masa saya cuci piring, masa saya sebagainya. Nah, disadari atau tidak itu adalah sebuah efek, itu adalah sebuah imbas yang seringkali tidak kesadari bahwa kita seringkali ada hal-hal yang memang sangat benar bahwa laki-laki misalnya diciptakan oleh Allah berbeda. Laki-laki diciptakan dari anatomi tubuhnya pun berbeda. Laki-laki memang lebih kuat. Silakan dilihat lagi di manajemen ketidakcocokan, silakan dilihat lagi bahwa ada anatomi tubuh laki-laki dengan perempuan memang berbeda. Allah memang menciptakan, mendesain laki-laki untuk mencari nafkah. Tapi bukan berarti laki-laki tidak boleh menangis. Rasulullah pun suka menangis. Ya, Rasulullah pun suka menangis gitu ya kalau sedih menangis. Tapi Assalamualaikum, waalaikumsalam Teh Dian, selamat bergabung. Waalaikumsalam. Ya, jadi memang hal itu yang seringkali menjadi sebuah konflik. Satu kesalahan saja itu ternyata ketika di dunia pernikahan bisa sangat panjang. Larangan jangan menangis, kamu tangguh, kamu kuat, kamu laki-laki. Kamu laki-laki itu dari segi badannya. Mungkin pada usia remaja ya harus lebih kita mendidik tanggung jawab. Kita mendidik kemandirian. Kita lainnya itu. Bukan tangguh jadi gak boleh nangis, gak boleh gitu. Yang menangis disebut cengeng, bukan. Ya. Jadi ternyata pada anak laki-laki di fase kanak-kanak pun sudah ada perbedaan pengasuhan yang itu mempengaruhi nanti saat memasuki jenjang pernikahan dan itu tidak disadari.
Usia masih kanak-kanak, misalnya dimulai dari 7 tahun. Apalagi jika kita anak bayi usia 3 tahun sudah dilarang menangis. Aduh ya Allah. Berarti berapa tahun dalam otaknya anak laki-laki berpikiran bahwa dia tidak boleh menangis. Ketika ia menikah 25 tahun, berarti berapa tahun? 22 tahun dia berpikir bahwa laki-laki tangguh itu artinya adalah laki-laki yang tidak boleh menangis. Akhirnya dia menahan diri. Dia menahan diri, dan ketika di dunia pernikahan kan semua terbuka ya Bunda Alma ya? Ya, betul sekali. Dengan pasangan suami istri itu bisa sangat lebih dekat dibandingkan dengan orang tua. Ya. Ya. Dengan orang tua, kita hidup 25 tahun, bisa jadi dengan pasangan baru 1 tahun itu lebih dekat dengan pasangan dibandingkan dengan orang tua. Ya. Karena setelah memasuki jenjang pernikahan, kita sudah mulai terbuka, mulai tahu akan tabiat asli dari masing-masing pasangan. Artinya hal-hal yang ditahan-tahan itu, gak boleh nangis itu lama-lama keluar juga. Tapi sayangnya keluarnya tidak dengan menangis, tapi keluarnya dengan marah-marah. Keluarnya dengan agresivitas. Nah, itu ya. Betul. Oke, ini baru fase kanak-kanak nih ya, masih panjang. Fase intinya laki-laki berasal dari Mars dan perempuan berasal dari Venus, itu mungkin salah satu maksudnya. Meskipun dalam buku yang dikarang oleh John Gray itu tentu banyak sekali ya isinya, ini mungkin salah satu indikator saja, salah satu subbab saja yang dibahas di dalam buku itu. Ya. Sekarang kita masuk ke usia anak remaja. Mengapa sih bisa berbeda? Nah, ini biasanya ini anak laki-laki luar biasa lagi. Usia remaja benar-benar laki-laki beda dengan perempuan. Laki-laki dianggap luar biasa, tangguh dan lain sebagainya, bisa melakukan semua apapun, mulai harus bertanggung jawab, mandiri dan lain sebagainya. Ini pun sudah sangat berbeda. Pokoknya semakin biasanya gini, kalau dari anak-anak kan diasuh seperti ini, nah itu akan berangsur hingga remaja. Ya, biasanya kalau tidak ada perubahan pemikiran, nah itu pada masa remaja, nah biasanya seperti itulah yang seringkali kurang tepat, yang itu akan mempengaruhi usia pernikahan. Atau sebaliknya, laki-laki terlalu dibebaskan. Ya, oh laki-laki mah boleh pulang malam, perempuan mah jangan. Padahal raraosan perempuan, anak-anak perempuan, gadis-gadis sekarang mual hamil untuk ayah lalakina. Ya betul, betul sekali. Betul. Ini perempuan jangan pulang malam. Ini bukan hal yang tabu. Ini sudah sangat realistis, sangat realitas sekali di zaman sekarang. Perempuan jangan pulang malam karena berbahaya, kelayapan dan lain sebagainya, gaul dengan lawan jenis, itu sangat bagus sekali. Protektif. Tapi kenapa anak laki-laki jika dikencarkan akan baik budak laki iya? Padahal ya sama saja. Laki-laki atau perempuan ada batasan-batasan tertentu. Saya ingat kata-kata itu dari Bu Ulfi, Profesor Dr. Ulfi ya, dosen kita. Waktu masa kuliah, beliau menyatakan seperti itu. Anak perempuan dijaga-jaga, gak boleh, dengan bahasanya saya ingatnya masih medok gitu. Benar. Jaga-jaga, gak boleh pulang malam. Tapi anak laki-laki dibiarkan begitu saja. Padahal anak perempuan gak akan hamil kalau gak ada anak laki-laki. Nah itulah Dokter Ulfi ya. Ulfi saya masih sangat ingat gitu ya. Makanya tidak ada perbedaan agama. Harus protek keduanya gitu. Tapi ada meme juga, jadi bukan hanya perempuan yang diprotek, tapi laki-laki juga harus diprotek gitu. Intinya sama. Setuju sekali kan saya. Entah itu terlalu dibebaskan ataupun terlalu diberikan tanggung jawab, itu akan berpengaruh terhadap dunia pernikahannya. Kalau terlalu diberi tanggung jawab sedangkan ia belum siap, biasanya ia tertekan pada usia pernikahan, jadi ia capek, ia bosan gitu ya. Ini saya dari dulu udah mah di rumah dicarekan ku emak, di sekolah dicarekan ku guru, udah menikah ku istri.
Iya, di iya, iya. kantor dicarikan bos. Nah, Astagfirullahaladzim. gitu ya. Jadi Masya Allah. banyak tekanan Iya, anak iya, iya, laki-laki iya. teh. Tapi langsung dibebaskan. Kalaupun dibebaskan pun itu complicated sekali. Itu sangat berbahaya sekali. Nanti Ya. ketika misalnya usia pernikahan, dia tidak bisa beradaptasi. Dia sudah mempunyai keluarga, dia masih menganggapnya bebas. Bebas keluyuran, nongkrong dengan teman-temannya, whatever, tidak ingat anak istri. Ya, Ya karena Allah. kebiasaan itu orang tua itu. Iya, 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 Ya, betul. usia remaja salah satu pola asuh yang memang kurang tepat yang akhirnya berpengaruh pada dunia pernikahan adalah salah satunya adalah itu. Padahal usia remaja, anak laki-laki harus dekat dengan ibunya dan anak perempuan harus dekat dengan ayahnya. Jadi anak laki-laki Iya, 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 iya. perempuan pada usia remaja biar ia tidak kehilangan kasih sayang dari ayahnya. Biar Iya, iya, dia iya. gak fatherless. Kalau misalnya kasih sayang dari ayahnya full, maka ia tidak Iya. akan pernah mencari kasih sayang dari yang lain. Dia Iya. tidak akan tergoda dengan pertanyaan, ada yang WA, ada yang SMS, neng, tos tuang. Asik. Wah, kagoda itu mah. Pakai politik itu ngawapan lain nanya deh. Iya. Iya, iya, iya. Jadi kalau anak perempuan yang sangat dekat dengan ayahnya, maka ia tidak membutuhkan kasih sayang di luar. Begitupun dengan anak laki-laki yang dekat dengan ibunya, maka ia tidak perlu coba-coba dulu. Ah, saya mah mau pacaran dulu, mau puas-puasin dulu biar tahu mengenal wanita. Asik. Gak mesti. Iya, iya, iya. Gak mesti. Misalnya anak-anak kita pacaran dulu untuk mengenal wanita. Makanya ini pada usia remaja memang sebaliknya. Jika pada usia kanak-kanak, Bunda Alma, jika pada usia kanak-kanak, anak laki-laki harus dekat dengan ayahnya, satu gender, anak perempuan harus dekat dengan ibu. Apa begitu? Karena itu benar-benar masa pengenalan. Oh, saya laki-laki. Saya harus seperti ayah. Oh, perempuan, saya harus seperti ibu saya. Tapi ketika usia remaja, ya sudah mulai dikenalkan dengan bagaimana cara memahami lawan jenis. Maka dia tidak perlu membutuhkan dari luar, maka ia sudah cukup dengan keluarganya. Itulah pada usia remaja. Oke, ada perbedaan? Ada perbedaan? Ya, terus betul. Satu lagi. Jelas sekali. Usia remaja. Usia remaja rata-rata pada usia ini perempuan yang dituntut untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga. Sering banget itu. Ya. Padahal tidak mengapa laki-laki pun pada usia ini mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan ini berpengaruh terhadap jadi perempuan teh asa kumaha gitu ya. Jadi merasa bahkan begini, orang tua yang menyatakan bahwa kalau mau menikah itu harus bisa masak dulu, harus bisa ini dulu, harus bisa kayak nyari asisten, bukan nyari partner. Iya. Kan bukan nyari asisten rumah tangga, kita mencari partner gitu ya. Kalau belum bisa masak ya belajar masak bersama. Kalau bisa ini ya belajar bersama. Sama itulah yang mungkin pada usia remaja yang memang perempuan rata-rata yang dituntut untuk melakukan pekerjaan rumah tangga semuanya. Ketika ia memasuki usia pernikahan pun ia melakukan semuanya meskipun ia akhirnya lelah, mengeluh dan bikin status. Update status. Makanya ada meme yang mengatakan kalau perempuan sedang marah, suami harus cepat-cepat memeluknya. Terus pasihan artos, penting update status. Nah, mungkin ini karena sebuah kebiasaan Bunda Alma ketika ia masa remaja bahwa pekerjaan rumah tangga harus ia lakukan semuanya. Jadi ia menjadi Wonder Woman, mengasuh, melakukan pekerjaan rumah tangga, suami dan lain sebagainya, hingga ia merasa jadi itu teh beban untuk dirinya dan ia tidak bisa mengungkapkan apa-apa pada suaminya. Komunikasinya menjadi tertutup. Nah ini pun sangat pengaruh kita terhadap keharmonisan rumah tangga. Nah kemudian pada fase anak-anak dewasa, apa sih yang seringkali menjadi kesalahan gitu ya, kesalahan para orang tua mengasuh pada usia ini? Rata-rata yang disiapkan menikah
usia dewasa pun itu perempuan. Ya, Ya, dewasa awal tuh sudah bisa perempuan. ini, bisa itu. Kadang laki-laki tidak disiapkan untuk bertanggung jawab. Laki-laki Jawab. hanya disiapkan usia. Laki-laki Ya. hanya disiapkan yang penting usianya cukup. Ya, Betul. yang penting usianya cukup. Punya apa Punya marukan hidup teh hanya sekedar, marukan hidup teh cukup ku materi gitu ya. Marukan pernikah teh cukup ku materi. Kalau pernikahan bisa sukses hanya karena materi, tidak akan ada banyak yang cerai. Udah mah kaya, suami istrinya kaya, udah cantik ganteng, suami istrinya cantik ganteng, tapi kenapa mereka akhirnya bercerai? Iya. Nah, berarti harta, karena kebanyakan dari kita yang dimaksud dengan siap menikah adalah siap harta, bukan siap mental, secara ekonomi. Ya, bukan bertanggung jawab, kemandirian, komunikasi yang baik misalnya. Betul. Dan lain sebagainya. Akhirnya kita menganggap itulah yang sangat dibutuhkan, dan juk nikah meskipun belum siap. Padahal menikah itu ternyata, apalagi yang sudah mengarungi pernikahan 20 tahun, 30 tahun mungkin merasakan bahwa ternyata menikah itu bukan hanya sekedar ingin, tapi harus karena kesiapan fisik dan mental. Ya, bukan hanya karena bukan hanya karena tuntutan dari orang lain, tapi memang harus benar-benar kesiapan mental, sehingga kita nanti pada akhirnya ketika ada konflik tidak menyalahkan orang lain. Nah, usia dewasa itu rata-ratanya perbedaannya ya, perempuan rata-rata angger we bisa masak acan, cina emang na atuh nikah teh urusan teh masak. Gusti kumaha agungnya. Cara istri mengendalikan, bagaimana cara istri mengendalikan emosi ketika memang istri perempuan itu memang baperan, emosional, apa-apa dibawanya perasaan, padahal terkadang juga logika lah yang dibutuhkan, ataupun laki-laki logika melulu yang digunakan, padahal kadang-kadang juga harus menggunakan perasaan. Jadi kalau kata Bapak Dr. Kamal Nuaimi mengatakan bahwa bukan artinya kita tidak boleh ada sifat keperempuanan, bukan artinya jadi perempuan dihilangkan emosionalnya, laki-laki harus dihilangkan logikanya, bukan, tapi harus proporsional sesuai dengan porsinya. Kan kita harus menggunakan logika kita, kapan harus kita menggunakan perasaan kita, kapan harus ada muncul sifat keperempuanan kita, kapan harus ada muncul sifat kelaki-lakian kita. Dan pada masa dewasa ini orang tua teh apa ya, ngagampangkan gitunya, menggampangkan. Betul. Karena mungkin alamnya lihat usia teh udah rambu-rambu gitu ya, lihat usia teh udah rambu-rambu, usia sakia padahal ternyata sekarang bukan usia. Jadi banyak kemungkinan, ada yang memang pernikahan usia dini langgeng dan bahagia, ada juga pernikahan usia dini yang langgeng dan tidak bahagia. Iya, betul. Ada pula yang usianya sudah matang, ya ada yang langgeng dan bahagia, dan ada yang tidak langgeng dan bahagia. Semuanya memiliki dua kemungkinan. Tapi setidaknya kita harus berusaha maksimal, jangan hanya melihat dari satu sisi saja. Oke? Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, bahwa ternyata perbedaan pola pengasuhan ketika anak-anak perempuan dan laki-laki, remaja dan dewasa itu ada perbedaan-perbedaan yang seringkali tidak disadari oleh orang tua, dan itu ternyata mempengaruhi bagaimana cara kita ketika sudah menikah menyelesaikan masalah, Bunda Alma. Benar sekali. Bagaimana perempuan misalnya dibiasakan dimudahkan, misalnya perempuan dibiasakan dimudahkan, misalnya ketika menyelesaikan masalah, biasakan dibantu. Akhirnya ketika di menikah kadang nggak bisa survive. Kadang dalam titik-titik tertentu cengeng, kadang dalam titik-titik itu manja gitu ya. Dan kadang ya manja kali is okay. Sayyidah Aisyah pun manja pada Rasulullah. Tapi kalau terus-terusan manja, nah itulah yang seringkali menjadi masalah yang membuat. Ataupun misalnya cara mendidik ke anak laki-laki yang terlalu keras.
kasar. Akhirnya ia pun berperilaku demikian pada anak istrinya. Padahal anak itu akan mencontoh orang tuanya. Anak laki-laki akan melihat bagaimana dilakukan oleh ayahnya sehingga ia akan mencontoh bagaimana nanti ia memperlakukan istrinya. Begitupun anak perempuan, dia melihat bagaimana ibu saya memperlakukan ayah saya, dan ia pun akan meniru nanti ketika dia di usia pernikahannya. Gitu mungkin Alma maksud men are from Mars and women are from sekali. Gitu. Kalau mau lebih lengkap silahkan dilihat di Mozaik Psikologi blogspot.com ya. Saya ini belum pernah merilisnya karena belum pernah merilis ke IG dan lain sebagainya. Ini waktu tahun 2019. Jadi saya tulis aja gitu ya di blog. Saya tidak share waktu itu. Gitu. Mantap nih. Kayaknya ke aku semua, Bu. Sebelum ke orang lain, ke diri sendiri dulu. Aduh gitu tah. Iya. Nih Teh Dian, cenah kata tetangga aku dal lelaki mah moal aya tapakan, cenah gitu ambu, makanya cenah lelaki mah boleh pulang malam. Jadi kalau laki-laki itu mah heureuy atuh Bunda Alma gak usah diperpanjang. Mungkin tetap kelihatan perjaka gitu ya, padahal bisa jadi benar-benar mungkin karena itu ya itu, tapi substansinya tidak itu ya, memang mungkin penyebabnya substansinya mah tetaplah pokoknya laki-laki anak perempuan lah ya Allah. Terus dijaga itu di remaja zaman ayeuna mah jangankan remaja ya Allah bahasanya gitu ya, mungkin karena kurang pendidikan. Karena kurang pendidikan seksual yang benar, akhirnya ia mencari-cari sendiri dan di usia sangat dini, subhanallah, karena di usia sangat dini mereka sudah mengetahui hal-hal yang memang belum seharusnya diketahui. Ini ranah lain nanti. Betul sekali. Education. Jadi ini ya, kebanyakan ketika awal menikah tuh orang punya, jangan orang deh, saya. Saya kayak punya ekspektasi tertentu. Ternyata mau digimanain, ya beda gitu. Ternyata emang bener kata Ambu, ya orang tuanya beda, pola asuhnya beda, segalanya beda. Terus kita berharap dia itu menjadi orang yang ada di pikiran kita, terus orang yang ada di zaman-zaman bukan ta'aruf lah ya, kalau saya dulu zaman-zaman pacaran gitu kan pikaserian gitu tah. Pikaseriannya tuh sekarang setelah usia pernikahan itu sudah 6 tahun baru ternyata saya sendiri yang bodoh gitu ya dulu. Aduh, ngakuin sendiri bener Ambu, bener. Dulu kan terlalu gimana, ternyata pas udah ya Ambu kan usia pernikahannya sudah di atas saya, jadi udah kelasnya udah naik nih, lulus, udah lebih lulus. Saya di usia 6 tahun, benar sekali. Jadi sekarang kadang-kadang kalau ada masalah, ada perbedaan itu nggak usah diperpanjang. Cukup seri. Tapi Bunda Ambu seri. Ya gimana? Tapi alhamdulillah Ambu. Alhamdulillah Bunda Almama usia 6 tahun pernikahan sudah mengetahui banyak hal. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi mungkin banyak banget. Jadi dari sekarang misalnya kita sudah tidak, kalau kata Bu Septi gitu ya, Ibu Septi, kalau misalnya ya di depan suami nurut-nurut aja, ini heureunya nanya. Terus kita pergi mencari kebahagiaan. Benar. Gitu kayaknya ya, karena intinya bisa sama gitu. Nah terus di tema ini kan udah lama. Di tema ini kan ada pernyataan, bisakah mereka menyatu? Nah saya lupa nih, belum dibahas. Iya. Mereka menyatu kan itu pertanyaannya, bisa kan gini. Kalau kita berbicara sebuah kata antara sama, kata sama dengan kata menyatu itu kan berbeda ya. Oh iya. Kalau betul. sama misalnya kita tidak bisa memaksakan pasangan kita untuk sama. Misalnya pasangan kita suka bola. Misalkan pasangan kita suka bola, sedangkan kita sukanya memasak. Tidak bisa kita memaksa pasangan kita suka memasak, dan pasangan kita pun tidak bisa memaksa kita sama kita suka bola.
Ya, sama tidak bisa. Kalau cocok banget itu tidak bisa, karena makanya ada namanya manajemen ketidakcocokan. Tapi kalau menyatu, menurut Bu, kira bisa gak? Bisa sekali. Bisa. Ini ada tinta warna merah. Ini tinta warna putih. Iya. Digabung, satukan, itu bisa gak? Bisa sekali. Jadi campur. Dan kadang-kadang bisa jadi campur ternyata lebih indah dari warna merah, dan bisa lebih dari warna putih. Kalau kita berbicara kata-kata sebetulnya bisa menyatu, tapi tidak akan pernah sama. Ya, iya. Kita akan pasangan bisa senada, bisa seirama, lama kelamaan bisa ada harmonisasinya, ada ciri khasnya, ada keunikannya, ada keontentikannya sendiri, tapi memang tidak akan pernah sama. Kalau menyatu, insya Allah lama kelamaan akan bisa. Kita akan bisa lebih menikmati perbedaan-perbedaan antara kita dengan pasangan. Menikmati. Aduh, ini enak nih kalau face to face. Aduh, nih Teh Dian. Tuh kapan? Ayo, cus Januari, semoga dilancarkan. Jadi libur katanya Ambu nih, Provinsi Jawa Barat sudah mengeluarkan surat edaran. Tunggu bulan Januari mah kita offline ya, kita offline sama Bunda Alma, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nih Teh Dian, kalau aku mah lebih ke beda budaya Ambu, karena kami beda suku, jadi pengasuhan agak-agak lama penyesuaiannya, tapi alhamdulillah bukan hal yang serius katanya gitu. Emang sukunya apa? Suku kanan, suku kiri? Perbedaannya Teh Dian Sunda ya, Teh Dian Sunda. Kalau suami suku apa ya? Tuh, masalah pernikahan mah aku juniornya ya, baru 4 tahun katanya gitu. Ya, masih di bawah saya berarti nih Teh nih. Saya udah 6 tahun. Konflik itu 5 tahun pertama ada konfliknya. 5 tahun kedua ada konflik. Ada fase kritisnya, ada fase berbeda-bedaannya. Meskipun usia pernikahan kita 30 tahun, saya sering kali nanya kalau pas kajian muslimah. Langsung nanya gitu ya pada yang usia pernikahannya 30 tahun, Bu, saya tanya, Ibu masih ada konflik? Ibu masih ada konflik sama suami? Banyak. Iya. Betul. Konfliknya masih tetap aja. Apalagi misalnya usia lansia itu post power syndrome gitu ya. Masalah keuangan, masalah anak, cucu, menantu, dan lain sebagainya, itu complicated. Makanya kita di usia pernikahan 5 tahun itu adalah kalau anak-anaknya golden age sama pernikahan kayaknya ya. Insya Allah mantap. Menjadi sebuah 5 tahun kita mampu melewati fase krisisnya, insya Allah di fase krisis lainnya kita jangan menutup mata deh, jangan mimpi deh bahwa kita tidak akan dari konflik. Betul. Wah, mungkin. Mama bakal ayah menangis gitu ya, nangis. Iya ayah. Betul. Bakal ayah kesel gitunya karena kelakuan istri. Ayah. Pasti ayah getreng nanti. Termasuk perbedaan suku. Perbedaan suku ini pun seringkali menjadi masalah, tapi tergantung bagaimana cara penyelesaiannya sih. Tergantung. Kata Teh Dian nggak serius ya, tapi bercanda berarti kalau nggak serius. Bercanda aja ini masalahnya. Sunda sama Jawa nih katanya perbedaannya. Jawa. Sukunya. Segi bahasa. Segi bahasa kadang berbeda. Dari segi karakter kadang berbeda. Jawa itu stereotip. Sebetulnya itu stereotip. Dan itu kalau lulusan psikologi gak boleh. Gak boleh kita stereotip. Untung belum disebutin. Jangan kita tapi memang ada. Memang ada. Iya. Stereotip katanya Jawa keras. Sunda lembut, tapi kita kan ada Jawa yang lebih lembut, Sunda yang lebih kasar. Iya, jadi pada akhirnya kembali
karena jirimna masing-masing. gitu. Kadang stereotip itu ada yang benar pada orang, kadang dan banyak pula stereotip itu yang tidak tepat. Tapi karena stereotip itu biasanya kita, misalnya kita melihat yang suku Padang teh suku apa sih? Suku itu pokoknya namanya gitu langsung kita teh bukan eta pokoknya kita langsung beranggap misalnya kita langsung beranggapan seperti itu, biasanya itu akan mempengaruhi bagaimana kita bersikap. Oh, Batak mah kayak gitu, jadi kita harus seperti ini. Nah, biasanya kayak gitu. Itulah yang mungkin seringkali menjadi gitu, ya, Bunda Alma, Teh Dia. Pernikahan itu menyempurnakan sebagian agama, ternyata ibadahnya yaitu never ending lifespan. Seumur hidup never ending. Terus. Bener, ya Allah, Masya Allah. Gitu ya, sering ngisi di kajian muslimah yang pesertanya itu beragam. Ada yang 5 tahun menikah, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, sampai 30 tahun. Soalnya saya justru langsung gitu, nanya langsung gitu di forum, nanya langsung, ini usia segini pengalamannya ternyata semua usia ada konfliknya. Ada, betul. Saya menulis itu di naskah. Itu kan rata-rata berdasarkan teori, kemudian berdasarkan observasi yang sekilas, pemikiran saya, ide-ide saya. Tapi ketika di realita pun ternyata sangat benar sekali hal demikian. Berarti makanya untuk usia yang misalnya Teh Alma 6 tahun, Teh Dian 4 tahun, misalnya saya 11 tahun, udah berarti kalau gini ada bahasa terlalu sayang untuk diakhiri. Waduh, ya? Jadi jangan sampai karena konflik kita mengakhiri sebuah pernikahan jika konfliknya masih ternyata bisa diperbaiki. Karena kalaupun kita ganti pasangan, konflik itu akan tetap ada. Kan beda konfliknya mungkin. Konflik itu bahkan tetap ada. Ganti judul aja, meskipun ganti kartu nikah aja. Ganti buku nikah saja akan tetap ada konflik. Ya kecuali memang yang memang berpisah adalah yang terbaik, itu it's okay gitu ya. Tapi kalau misalnya hanya karena konflik kita dikit-dikit untuk mengakhiri, maka ya kita harus belajar untuk survive bahwa di usia pernikahan apapun, berapapun konflik itu akan tetap ada dan kita harus siap. Gitu. Iya, betul. Tapi dengan adanya kayak gini ya, bahasa laki-laki dari Mars, perempuan dari Venus, bagi saya pribadi atau dengan mengetahui latar belakang dan lain sebagainya seputar konflik perbedaan suami istri itu jadi kayak lebih, kalau menyikapi masalah nih ya, kalau emang lagi normal, mood dan sebagainya itu kayak lebih, emang mau bisa segimana maunya kita gitu, udah pasti ya karena dia latar belakangnya gitu ya, pasti berpikirannya gitu, nggak mungkin kayak saya yang emang sama orang tua. Jadi lebih, kalau dulu awal-awal pernikahan itu masih sempat kayak menyentuh hati gitu, maksa menyentuh hati gini loh gini, benar. Tapi kesini meskipun kita ingin suami berubah, misalnya lebih baik, tapi kita mungkin lebih pelan-pelan. Memasukkan sugesti lebih pelan-pelan. lebih pelan-pelan gitu ya, karena mengetahui dan tidak memaksa gitu ya. Insya Allah kalau tidak memaksa itu justru akan lebih mudah diterima. Karena kita pun tidak ingin dipaksa. Betul. Kita memaksa pasangan karena kita pun tidak mau dipaksa. Gitu mungkin Bunda Alma, waktu sudah samporet geninganan. Iya, samporet, benar. Kode. Aduh. Sebenarnya ini belum sejam loh, gimana? Ini mau ditambahin atau mau sudah saja? Ini Ambu tuh semoga kesehatannya terus ya Ambu ya. Ini kayaknya kurang Pangandaran mah. Udah ngebaso. Yakin. Saya udah lah. Tadi saya udah rihlah itu bahasa majelis taklim. Inti nama piknik gitu. Piknik mericharge, refresh gitu ya, merefresh pikiran.
Dan ibu-ibu yang asalnya sakit itu jadi sembuh, Bunda Alma. Betul. Ibu sebelum rihlah mah, sebelum hari H mah pegang kepala aja, pegang tangan, ambu saya teh pusing, ambu gini saya teh lemes. Pas hari setelah langsung sehat. Kan itu masalah, jadi ibu-ibu teh kurang refreshingnya. Bener. Video yang dikirimin kamu itu love via IG. No, itu bukan, kamu bukan lagi ini, kamu butuh A, B, C. Bercandanya kayak gitu. Ya. Iya gitu. Mungkin segini dulu, Ambu, gimana malam ini? Langsung aja boleh, ke closing statement-nya. Closing statement-nya nih, Mars sama Venus ini bisa kan menyatu? Nah, closing statement-nya gimana? Asik, siap. Oke, tema kali ini tema yang sangat menggelitik sekali, yang sangat penasaran gitu untuk dibedah, karena terkadang kita memaksakan pasangan kita untuk sama seperti kita, padahal tidak akan pernah sama. Tapi kalau menyatu, insya Allah bisa menyatu secara perlahan-perlahan. Meskipun suami kita berasal dari Mars dan kita berasal dari Venus, dan akhirnya bertemu di bumi, tinggal di bumi, mengarungi bahtera rumah tangga di bumi gitu ya. Asalnya misalnya asalnya suami di Mars gitu ya, dengan pola pengasuhan, dengan pola pengasuhan yang ditanamkan oleh orang tua bahwa laki-laki harus begini dari masa usia kanak-kanak, usia remaja hingga dewasa, bertemu dengan kita dari Venus dengan pola pengasuhan dari orang tua yang masa kanak-kanaknya seperti ini, masa remajanya harus seperti ini, masa dewasanya harus seperti ini. Dan pada akhirnya menikah, kita tinggal bersama di bumi, maka sebumi beledug. Kita terlalu memaksakan pasangan kita harus sama. Pasangan kita hidupnya 25 tahun dengan orang tuanya, dan kita hidupnya 20 tahun dengan orang tua kita. Tidak bisa dengan mudah disamakan hanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Itu butuh waktu yang sangat panjang. Tapi alih-alih kita berusaha untuk memaksa pasangan untuk sama, lebih baik kita berusaha untuk fleksibel. Lebih baik kita lebih berusaha untuk mengikhlaskan, dan akhirnya kita mempunyai problem solving sendiri yang tentu itu akan lebih membuat kita bahagia dan sehat secara mental. Daripada memaksakan pasangan kita seperti apa yang kita inginkan, lebih baik kita sering-sering melipir mencari kebahagiaan. Bukan orang lain yang menentukan, bukan pasangan yang menentukan, bukan anak yang menentukan. Tapi diri kita yang menentukan. Orang lain itu hanya salah satu sumber, salah satu sumber kebahagiaan saja, salah satu variabel yang dapat mempengaruhi kebahagiaan kita. Tapi yang menentukan kebahagiaan adalah diri kita, yang mematuhi kesehatan mental adalah diri kita. Jadi mulai sekarang, meskipun suami kita dengan pola pengasuhan yang seperti apa, kadang-kadang kita kurang aware, Bunda Alma. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa nasi beda-beda ting. Nasi suami teh meni rasa-rasa. Nah, istri teh meni baperan ting. Nah, istri teh meni emosional. Nah, istri teh sen kanan belok kiri. Terus sama di bejaan teh sih bisa seperti itu. Astagfirullahaladzim. Ya Allahnya banget. Karena kita berasalnya pun berbeda. Ternyata karena latar belakang kitanya pun berbeda, dan berusaha untuk beradaptasi dengan itu. Betul. Itu mungkin Bunda sekali. Makasih banget Ambu atas ilmunya malam ini, mencas energi kita yang sedang mengarungi bahtera rumah tangga. Semoga berkah, khususnya bagi Ambu, umumnya bagi kita semua yang live malam hari ini dan yang menonton nanti di channel YouTube. Oke, terima kasih sama sahabat-sahabat semuanya yang telah bergabung di awal, di tengah, terakhir. Mudah-mudahan sehat semuanya, berkah untuk semuanya, dan pernikahannya kita sehat secara mental. Oke, Ambu, terima kasih ya atas malam ini. Pamit. Sama-sama, sayangku. Selamat istirahat, jangan begadang. Udah HP-nya dimatiin ya. Oke. Ya, oke, insya Allah. Assalamualaikum. Insya Allah ya. Assalamualaikum, Ambu. See you 2 minggu selanjutnya.
Oke, insya Allah. Dadah semuanya, nuhun. Ya.